Sepanjang sejarah, masyarakat selalu berusaha membimbing generasi mendatang, membentuk mereka menjadi individu yang mewujudkan nilai dan cita-cita mereka. Dalam tradisi Islam, tujuan ini memiliki makna yang sangat dalam, tercakup dalam aspirasi untuk mengembangkan generasi terbaik, sebuah komunitas yang dikenal dengan ilmu, ketakwaan, dan tindakan yang benar. Video ini membahas visi pendidikan Islam, membandingkannya dengan filosofi Barat yang umum, dan menekankan perlunya menghidupkan kembali model Nabi untuk memelihara hati dan pikiran. Pemahaman Islam tentang pendidikan jauh melampaui sekadar perolehan pengetahuan atau keterampilan. Ini mencakup perkembangan holistik individu, secara intelektual, spiritual, dan moral. Pendekatan ini mengakui keterkaitan antara ilmu dan iman, menekankan pentingnya mendasari pembelajaran dalam kerangka petunjuk ilahi. Inti dari pendidikan Islam terletak pada Al-Quran, firman Allah yang diwahyukan, yang berfungsi sebagai sumber utama ilmu dan hikmah. Bersamaan dengan Al-Quran, ajaran dan contoh kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan model praktis untuk kehidupan yang benar dan perilaku yang etis. Dengan mematuhi prinsip-prinsip ilahi ini, pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya berpengetahuan tetapi juga berbelas kasih, adil, dan terhubung erat dengan penciptanya. Namun, lanskap pendidikan modern telah sangat dipengaruhi oleh filosofi Barat. Beberapa di antaranya sangat kontras dengan prinsip-prinsip Islam. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas paradigma yang berbeda ini, mengeksplorasi implikasinya terhadap pendidikan, dan menyoroti relevansi abadi dari pendekatan Islam. Tradisi intelektual Barat memiliki sejarah pemikiran filosofis yang kaya, mencakup beragam perspektif tentang hakikat ilmu, realitas, dan keberadaan manusia. Meskipun analisis komprehensif tentang aliran pemikiran ini berada di luar cakupan video ini, penting untuk memeriksa secara singkat beberapa filosofi pendidikan Barat yang menonjol dan asumsi dasarnya. Salah satu paradigma yang berpengaruh adalah humanisme, yang menempatkan akal dan pengalaman manusia sebagai pusat pandangan dunianya. Kaum humanis menekankan potensi manusia untuk memahami dan membentuk dunia melalui kemampuan mereka sendiri, seringkali meremehkan atau menolak peran wahyu ilahi atau otoritas agama. Fokus antroposentris ini telah berdampak signifikan pada pendidikan Barat, membentuk kurikulum dan pendekatan pedagogis yang memprioritaskan pemikiran kritis, penyelidikan ilmiah, dan penemuan diri individu. Aliran pemikiran penting lainnya adalah empirisme, yang menyatakan bahwa ilmu terutama berasal dari pengalaman indrawi dan observasi. Empiris menekankan pentingnya bukti empiris dan metodologi ilmiah dalam memahami alam. Penekanan pada data yang dapat diverifikasi dan observasi objektif ini tidak diragukan lagi telah berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, eksistensialisme, dengan fokusnya pada kebebasan individu, pilihan, dan pencarian makna dalam dunia yang absurd, juga telah meninggalkan jejaknya pada pendidikan Barat. Pemikir eksistensialis mendorong individu untuk mempertanyakan norma dan nilai yang mapan, menekankan tanggung jawab pribadi dan kehidupan yang autentik. Meskipun filosofi-filosofi ini tidak diragukan lagi telah berkontribusi pada kemajuan ilmu dan pemahaman manusia, penting untuk secara kritis memeriksa kompatibilitasnya dengan prinsip-prinsip Islam dan potensi keterbatasannya dalam mengembangkan pandangan dunia yang holistik dan berkesadaran Tuhan. Humanisme, dengan penekanannya pada akal dan otonomi manusia, menyajikan perbedaan mendasar dari pandangan dunia Islam. Sementara Islam mengakui dan menghargai intelek manusia, ia menempatkan otoritas tertinggi pada wahyu ilahi yang terkandung dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perspektif Islam, manusia bukanlah agen otonom yang bebas menentukan nilai dan takdir mereka sendiri. Sebaliknya, mereka adalah makhluk ciptaan yang diamanahkan dengan tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemahaman ini membentuk pendekatan Islam terhadap pendidikan, menekankan pencarian ilmu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memenuhi perintah-perintahnya. Pendidikan humanistik, di sisi lain, seringkali memprioritaskan penemuan diri individu dan pengembangan keterampilan berpikir kritis, tanpa harus mendasarinya dalam kerangka moral yang absolut. Hal ini dapat menyebabkan pandangan dunia relativistik di mana nilai-nilai menjadi subjektif dan terbuka untuk interpretasi individu. Lebih lanjut,
Dengan menempatkan manusia di pusat kerangka etisnya, humanisme secara tidak sengaja dapat menumbuhkan rasa antroposentrisme yang berpotensi mengarah pada hubungan eksploitatif dengan alam dan mengabaikan hak makhluk lain. Sebaliknya, Islam menekankan keterkaitan semua ciptaan dan tanggung jawab manusia untuk bertindak sebagai penjaga bumi. Meskipun berpikir kritis tidak diragukan lagi berharga, itu harus diimbangi dengan rasa rendah hati yang mendalam dan pengakuan atas keterbatasan akal manusia. Pendidikan Islam berusaha untuk menumbuhkan ketelitian intelektual dan kesadaran spiritual, mengakui bahwa ilmu sejati mencakup alam yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bagian 4. Empirisme dan iman, mendamaikan dua alam pengetahuan. Empirisme, dengan penekanannya pada pengalaman indrawi dan metodologi ilmiah, telah memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dunia ilmiah modern. Namun, keterbatasannya menjadi jelas ketika diterapkan pada pertanyaan metafisik atau masalah keimanan. Tradisi Islam mengakui pentingnya observasi empiris dan mendorong pencarian ilmu di alam. Faktanya, para ilmuwan Muslim memberikan kontribusi yang signifikan pada berbagai bidang ilmiah selama zaman keemasan Islam, menunjukkan apresiasi yang mendalam untuk mempelajari alam sebagai cara untuk memahami ciptaan Tuhan. Namun, Islam juga mengakui keberadaan alam di luar jangkauan penyelidikan empiris. Alam gaib, yang meliputi keberadaan Tuhan, malaikat, dan hari kiamat. Iman pada realitas gaib ini membentuk dasar keyakinan Islam dan tidak dapat dibuktikan atau dibantah melalui eksperimen ilmiah. Empirisme, dengan desakannya pada bukti yang dapat diverifikasi, kesulitan untuk memahami konsep-konsep metafisik ini. Ini tidak membatalkan metode ilmiah tetapi menyoroti keterbatasan akal manusia dalam memahami sepenuhnya hakikat realitas. Pendidikan Islam berusaha untuk mendamaikan iman dan akal, mengakui pentingnya observasi empiris dan wahyu ilahi dalam memperoleh ilmu. Dengan memelihara keingintahuan ilmiah dan kesadaran spiritual, ia bertujuan untuk membentuk individu yang menghargai keajaiban alam, sambil tetap berlandaskan pada iman mereka. Bagian 5. Eksistensialisme dan Islam, menavigasi individualisme dan harmoni komunal. Eksistensialisme, dengan penekanannya pada kebebasan individu, pilihan, dan pencarian makna dalam dunia yang absurd, menyajikan titik konvergensi dan divergensi dengan prinsip-prinsip Islam. Di satu sisi, Islam mengakui pentingnya tanggung jawab individu dan kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah. Al-Quran menekankan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka sendiri pada hari kiamat. Dalam hal ini, baik Islam maupun eksistensialisme mengakui bobot pilihan individu dan pentingnya menjalani kehidupan yang autentik. Namun, eksistensialisme seringkali mengarah pada individualisme radikal yang dapat merusak pentingnya komunitas dan nilai-nilai bersama. Islam, di sisi lain, sangat menekankan tanggung jawab sosial dan kesejahteraan kolektif. Konsep ummah, atau komunitas Muslim global, menggarisbawahi pentingnya kerjasama, saling mendukung, dan berjuang untuk kebaikan bersama. Lebih lanjut, sementara eksistensialisme seringkali bergulat dengan absurditas keberadaan yang dirasakan, Islam menawarkan kerangka makna dan tujuan yang berakar pada keyakinan pada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dalam pandangan dunia Islam, hidup bukanlah kekosongan tanpa arti, melainkan ujian dan perjalanan menuju realitas akhir akhirat. Oleh karena itu, pendidikan Islam berusaha untuk memelihara potensi individu dan rasa memiliki terhadap komunitas yang lebih luas. Ini mendorong individu untuk mengembangkan bakat unik mereka dan mengejar minat mereka, sambil tetap memperhatikan tanggung jawab mereka terhadap keluarga, komunitas, dan masyarakat luas. Bagian 6. Cengkeraman kapitalisme pada pendidikan, penyimpangan dari cita-cita Islam. Kapitalisme, dengan penekanannya pada pasar bebas, persaingan, dan pengejaran keuntungan, telah memberikan pengaruh yang besar pada sistem pendidikan di seluruh dunia. Meskipun tidak diragukan lagi, telah menyebabkan kemajuan dalam teknologi dan inovasi, dampaknya pada pendidikan bukannya tanpa kekurangan, terutama bila dilihat melalui kacamata prinsip-prinsip Islam. Salah satu kekhawatiran paling signifikan adalah komodifikasi pendidikan di bawah kapitalisme. Karena lembaga pendidikan semakin didorong oleh kekuatan pasar, pengejaran ilmu dan pertumbuhan pribadi dapat menjadi nomor 2 setelah pertimbangan ekonomi.
Siswa seringkali ditekan untuk memilih jalur karier yang menjanjikan keamanan finansial, daripada mengejar minat mereka yang sebenarnya, atau berkontribusi pada perbaikan masyarakat. Lebih lanjut, penekanan pada persaingan dalam masyarakat kapitalis dapat menciptakan lingkungan yang keras di dalam lembaga pendidikan, menumbuhkan individualisme dan merusak semangat kerjasama dan kolaborasi. Alih-alih memandang pendidikan sebagai perjalanan penemuan bersama, siswa dapat memprioritaskan kesuksesan mereka sendiri di atas kesejahteraan teman sebaya mereka. Islam, di sisi lain, menekankan pentingnya mencari ilmu demi Tuhan dan menggunakannya untuk memberi manfaat bagi umat manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain." Hadits ini menyoroti penekanan Islam dalam menggunakan ilmu untuk melayani orang lain dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan Islam mendorong pendekatan yang lebih holistik, yang memprioritaskan pertimbangan etis, tanggung jawab sosial, dan pengejaran ilmu demi pertumbuhan pribadi dan perbaikan umat manusia. Ia berusaha untuk membentuk individu yang tidak hanya terampil dan berpengetahuan, tetapi juga berbelas kasih, adil, dan berkomitmen untuk menggunakan kemampuan mereka untuk membuat dampak positif di dunia.